Artosipun napa Kanjeng Nabi duka niki selama hidup beliau cuma 40 kali. Sami kali kula lan panjenengan standar. Ngamuke ping 40 tapi benulan nggih. Lek 2 wulan berarti ping pinten? 80. 3 wulan nggih 120. Sampai kemudian ada seorang ulama Syekh Ali Musa menyusun kitab namanya Arba'una Mauqifan Ghadaba Fiha Rasulullah. 40 kejadian Nabi Muhammad marah. Ternyata diteliti 40 kejadian itu sama seperti kesimpulan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi marahnya hanya karena kepentingan agama. Tidak pernah sama sekali Nabi Muhammad marah karena kepentingan pribadi. Contohnya sing panjenengan sampun apal, Nabi pergi ke Taif mau dakwah, harapannya diterima baik-baik, ternyata malah disambut dengan demonstrasi oleh warga Taif. Bahkan warga Taif melakukan tindakan anarkis, melempari Nabi Muhammad sampai kaki beliau berdarah, Nabi Muhammad tersungkur. Lek cara Jawane deprok boten saged ngadeg. Nabi Muhammad bersembunyi di balik hiton min Madinati Taif, bersembunyi di balik tembok kota Taif. Gregeten, malaikat gregeten. Sampai kemudian malaikat Jibril datang, malaikat penjaga Al-Akhsyabain, 2 gunung yang ada di Makkah, menawarkan Nabi Muhammad, "Wahai ya Rasulullah, kalau panjenengan berkenan, izinkan saya melemparkan 2 gunung yang ada di Makkah, saya timpakan kepada penduduk Taif semuanya." Ternyata apa respon Nabi Muhammad? Beliau menolak, tidak perlu wahai malaikat, karena barangkali di antara mereka penduduk Taif atau anak turunnya ada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tidak marah karena kaki berdarah. Ini bukan kepentingan agama tapi kepentingan pribadi. Nabi Muhammad mboten ngamuk kalau yang dilanggar kepentingan pribadi. Tapi lek kepentingan agama cari ngudur jek la pola ya. Jek la pola. Nabi Muhammad pernah ada kejadian, ada seorang wanita Makhzumiyah, bangsawan Quraisy, melakukan pencurian. Sudah maklum orang yang melakukan pencurian dengan syarat tertentu dalam syariat Islam hukumannya potong tangan. Pembesar Quraisy gempar, masa ada bangsawan Quraisy yang akan dipotong tangan oleh Nabi Muhammad? Malu kita. Bagaimana kita harus menjaga air muka kita di depan suku-suku Arab yang lainnya? Singkat cerita, mereka kumpul, musyawarah mencapai mufakat. Kita harus melobi Nabi Muhammad. Kalau bisa hukum potong tangan kepada keluarga kita ini harus ditangguhkan. Bahkan kalau bisa dibatalkan demi kehormatan bangsawan Quraisy. Usamah bin Zaid diminta untuk melobi Nabi Muhammad. Maju mengajukan proposal permohonan pembesar Quraisy, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa respon Nabi Muhammad? Nabi Muhammad marah, wajah beliau memerah. Beliau mengatakan, apakah aku akan membatalkan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban dari Allah Ta'ala? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kalimat yang sangat populer untuk penegakan hukum. Nabi Muhammad menyatakan, wallahi lau anna Fatimata binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Ojo mane wong liya, anakku dhewe nyolong tak tugel tangane. Kali ini Nabi Muhammad marah karena yang dilanggar akan dilanggar kepentingan pribadi atau kepentingan agama? Kepentingan agama. Lah kalau kita itu